Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Bila aku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, sungguhlah Engkau penolongku. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, Adonai. Kasih bawaku dekat padamu, ku ingin selalu ada di sampingku, dekap diriku dalam genggaman kasihmu. Tak ingin diriku menjauh darimu, genggam erat hatiku dan hidupku, karena aku sadari tanpa dirimu aku tak akan mampu menjalani hariku dengan kekuatanku, sebab Engkaulah sumber hidupku. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Senang sekali pada pagi hari ini boleh jumpa lewat udara. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran memerintah di dalam hati hidup kita, agar kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah Maha Tinggi, hingga kita peroleh kemenangan demi kemenangan. Kita naikkan puji syukur kita setiap pagi, setiap hari, sebab Allah bertata di atas segala pujian, mazmur, sembah umat-umatnya. Jika Allah bertata di atas kita, ada mujizat, pertolongan, damai sejahtera. Apa yang tidak pernah kita dengar, tak pernah kita lihat oleh mata, tak pernah timbul di dalam hati, semuanya diberikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia menurut kekuatan kuasanya yang bekerja nyata dengan kuat, mengerjakan segala sesuatu untuk memberikan masa depan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbagi firman, itu pada Ulangan 28. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan, kesembuhan, memberikan jalan keluar, memberikan kita iman, mengajar kita untuk berjalan dalam kebenaran, memberikan hikmat agar kita beroleh roh takut akan Tuhan. Ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walau kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membeban kau
membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Itulah firman Tuhan bagi kita, saudara terkasih, di mana kita harus menjadi hamba, menghambakan diri, melayani Tuhan dalam keadaan kita baik kekurangan maupun kelimpahan, saudara terkasih, agar pemeliharaan Tuhan bagi kita sempurna, agar kita bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam Yesus Kristus Tuhan, agar kita berbuah buah, agar kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan menaungi kita. Tetapi jika kita tidak mau menjadi hamba Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, walaupun kita penuh dengan kelimpahan, saudara terkasih, maka apakah yang terjadi? Dengan kelaparan, saudara terkasih, dengan telanjang, dengan kekurangan, kehausan, kita menjadi hamba yang disuruh oleh Tuhan bagi kita. Kita akan menjadi hamba yang olehnya kita mengalami kekurangan, kelaparan, kehausan, dan telanjang, yang oleh karena Tuhan itu disuruh oleh Allah sendiri. Kita menjadi hamba orang lain, saudara terkasih, dan Tuhan itu memberikan kuk besi bagi kita, saudara terkasih, yang membebani kita sampai kita punah, saudara terkasih. Itulah yang akan terjadi. Kita menjadi hamba yang diperintahkan Allah, yang membuat kita dengan ketelanjangan, kehausan, kekurangan, dan kelaparan, dan Tuhan itu memberi kuk yang membebani kita sehingga kita musnah, saudara terkasih. Dan Tuhan akan mendatangkan musuh kita untuk melawan kita, saudara terkasih, sampai kita musnah, saudara terkasih. Akan datang musuh yang memakan hasil ladang kita, hasil usaha kita, saudara terkasih, sehingga kita mengalami kekurangan, terjepit, saudara terkasih. Walaupun kita mempunyai segala sesuatu, tetapi banyak musuh kita bagaikan belalang memakani hasil jerih lelah kita, ladang kita, usaha kita, saudara terkasih. Kita akan terkejut olehnya, saudara terkasih. Kita akan terjepit, dan anak-anak kita, saudara terkasih, oleh karena kita tidak mau menjadi hamba dan melayani Tuhan dengan sukacita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang manja, saudara terkasih, anak-anak yang tidak mau menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, anak yang bebal, saudara terkasih. Dari segala penjuru Tuhan memerintahkan musuh bagi kita, hingga kita mengalami kesukaran, mengalami kesusahan, saudara terkasih, baik dalam sakit penyakit, baik dalam segala hal. Kita akan terjepit, tertindas, saudara terkasih. Kita merasa merana, jiwa kita merana, dan kita tertekan, tidak ada damai sejahtera. Allah Tuhan Maha Dahsyat, Maha Kuasa, Hakim, adil, dan benar. Ia hakim bagi setiap manusia, saudara terkasih. Jika kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, setia, taat, dan melakukannya, maka akan datang kutuk murka Tuhan bagi kita. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah kandungan
lembu sapimu, anak kambing dombamu, keluar pintu masukmu, saudara terkasih. Tetapi jika kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, melakukannya dengan setia, mau menghambakan diri dengan sukacita, maka berkat Tuhan akan turun atasmu. Engkau akan menjadi kepala di antara bangsa-bangsa. Engkau akan diangkat di antara bangsa-bangsa. Engkau akan diberkati di kota. Engkau akan diberkati di ladang. Hasil bumimu, hasil ternakmu, lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, keluar pintu masukmu, semua diberkati Tuhan. Engkau bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Engkau ditetapkan menjadi umat yang kudus, yang oleh karena pemeliharaan Tuhan bagi kita, karena kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Saudara terkasih, betapa kita, jika kita mempunyai segala sesuatu, harta, saudara terkasih, kita berbagi kepada orang susah, orang yang lemah, para janda, para saksi Tuhan. Kita menghambakan diri, saudara terkasih, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Saudara terkasih, jika tidak, maka kita akan menjadi hamba orang lain dalam keadaan haus, kelaparan, telanjang, saudara terkasih. Dan Tuhan itu akan memberikan kuk bagi kita, membebani kuk bagi kita, sehingga kita menderita, bahkan kita musnah di hadapan Tuhan. Betapa kita, saudara terkasih, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan dengan sukacita. Jangan kita hanya mengumpulkan harta di bumi, sebab ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan mengambilnya. Jika kamu menyimpan hartamu di tempat yang kekal di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri dan tidak mengambilnya. Itulah harta yang tersimpan bagi kita, saudara terkasih, yang memberikan kita sukacita, memberikan kita rumah di tempat kita. Saudara terkasih, betapa kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, mengasihi bukan dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan. Saudara terkasih, jika kita mempunyai kelebihan, layanilah Tuhan dengan hartamu, atau layanilah Tuhan dengan apapun talenta yang Tuhan berikan bagimu. Jangan talenta kita itu kita pendam di dalam tanah, saudara terkasih, sehingga kita tidak menghasilkan buah yang Tuhan nantikan dikala Tuhan datang. Saudara terkasih, apapun talenta kita, mari kita melayani Tuhan, baik kecil maupun besar. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Di akhir zaman ini, hari semakin sukar dan kasih semakin dingin. Manusia menjadi hamba uang. Saudara terkasih, terjadi kesukaran, kejahatan, kepentingan diri sendiri, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Namun kita, anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang memimpin kita kepada janji Allah, kepada kekuatan Allah untuk beroleh seluruh janji Allah. Saudara terkasih, agar kita menjadi milik Allah itu sendiri untuk memuji, menyembah Dia di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Saudara terkasih, oleh karena itu, mari di akhir zaman ini kita selalu hidup di dalam hadirat Tuhan, melayani Tuhan. Jangan melihat ke kanan atau ke kiri, tapi pandanglah Yesus Kristus Tuhan, keselamatan pribadi kita, juru selamat manusia. Apapun keadaan kita, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kiranya sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Dan biarlah anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.